Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindun dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Angkatan 2012. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas kepemimpinan pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan demokrasi. Ada yang tahu tidak pengertian dari kepemimpinan demokrasi? Tidak, Bu Guru. Nah, mari kita bahas ya. Sebelum masuk ke pengertian kepemimpinan pendidikan, mari kita ketahui dulu arti dari kepemimpinan. Ada yang tahu? Tidak. Oke, saya kasih tahu ya. Arti dari kepemimpinan adalah suatu upaya kegiatan yang mempengaruhi, yang mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Nah, setelah itu pengertian demokrasi. Demokrasi dihasilkan dari dua tinjauan. Yang pertama, bahasa, dan yang kedua adalah istilah. Demokrasi menurut bahasa adalah terdapat dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kedaulatan. Nah, jadi dari segi istilah, demokrasi adalah keadaan di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Begitu. Nah, setelah kita mengetahui arti dari kepemimpinan dan demokrasi, maka kita dapat mengetahui apa sih itu kepemimpinan demokrasi. Nah, kepemimpinan demokrasi itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengan cara berbagi kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Kepemimpinan demokrasi. Jadi, gaya kepemimpinan demokrasi itu berasumsi bahwasanya pendapat orang banyak itu lebih baik daripada pendapat sendiri. Jadi, asumsi ini memberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengembangkan diri, berinovasi, dan berkreasi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya kepemimpinan demonstrasi. Maaf, itu typo. Kepemimpinan mutlak. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu wewenang pimpinan tidak mutlak. Maksudnya yaitu bawahan dapat memberikan masukan atas keputusan yang dibuat pemimpin, sehingga cara pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah. Yang kedua yaitu terdapat pelimpahan wewenang kepada bawahan. Maksudnya apa sih? Maksudnya yaitu keputusan sifatnya tidak semua bergantung pada pimpinan, yang mana bawahan juga bisa membuat keputusan tetapi dalam taraf yang sewajarnya. Yang nomor 3 yaitu keputusan atau kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Maksudnya dalam pengambilan keputusan ataupun penyusunan kebijakan selalu melibatkan bawahan, sehingga keputusan bukan hanya mementingkan sebelah pihak saja atau pimpinan. Selanjutnya nomor 4 yaitu komunikasi berlangsung timbal balik. Maksudnya yaitu tidak ada kecanggungan antara bawahan dan pimpinan dalam hal komunikasi, tetapi bawahan tetap menghormati pimpinan sebagai pemimpin mereka. Yang kelima yaitu pengawasan dilakukan secara wajar. Maksudnya pengawasan yang dilakukan pimpinan tidak secara berlebihan sehingga bawahan merasa tertekan, tetapi dari pihak bawah pun juga menjaga betul kepercayaan yang diberikan oleh pimpinannya. Yang keenam yaitu prakarsa datang dari pimpinan maupun bawahan. Maksudnya ide suatu kegiatan bukan hanya berasal dari pimpinan saja, melainkan juga bawahan, asalkan ide tersebut dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik dan berkembang. Selanjutnya ciri-ciri gaya kepemimpinan demonstrasi yang ke-7 yaitu penyaluran aspirasi bawahan secara luas. Maksudnya yaitu pimpinan tidak membatasi kesempatan bawahan dalam menyalurkan aspirasinya sehingga bawahan berhak berpendapat semaksimal mungkin.
Nomor 8 yaitu tugas diberikan bersifat permintaan. Maksudnya, tugas yang diberikan pimpinan bisa berasal dari permintaan bawahan yang tentunya berdampak positif bagi organisasi tersebut. Nomor 9 yaitu pujian dan kritik seimbang. Pimpinan dan bawahan tidak selalu saling memuji atau mengkritik. Kedua-duanya berjalan seimbang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Selanjutnya nomor 10, pimpinan mendorong prestasi bawahan. Maksudnya, pimpinan jeli dalam menggali dan mengembangkan potensi bawahannya sehingga bawahan mempunyai prestasi yang baik bagi organisasi. Yang nomor 11, kesetiaan bawahan secara wajar. Maksudnya yaitu bawahan tidak bersifat sebagai budak yang selalu manut pada atasannya, namun bawahannya tetap memiliki rasa hormat yang tinggi pada atasannya. Nomor 12 yaitu memperhatikan bawahan. Maksudnya yaitu pemimpin bersikap mengayomi kepada bawahan sehingga pemimpin mengerti apa masalah yang ada pada bawahan sehingga pemimpin bisa mengambil kebijakan dengan segera. Yang terakhir yaitu saling percaya, menghormati, dan menghargai atau sama dengan toleransi. Begitu. Selanjutnya yaitu kelebihan gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama yaitu lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, semua kebijakan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil secara musyawarah. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pimpinan menyarankan 2 atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. Selanjutnya, para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. Yang kelima yaitu pimpinan adalah objektif atau fact-minded dalam pujian dan kesamanya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan. Selanjutnya yaitu kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang banyak. Yang kedua yaitu sulitnya pencapaian kesepakatan atau keputusan. Baik, sebelum saya mengakhiri video kali ini, marilah kita saksikan contoh dari kepemimpinan demokrasi. Check it out! Selamat malam rekan-rekan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2019 untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang goal setting kita untuk di tahun 2019. Sehubungan perusahaan kita akan melakukan ekspansi keluar daerah, maka dari itu saya butuh ide-ide kalian untuk perusahaan kita ke depan. Dimulai dari Elis. Mohon maaf Pak, sebelum saya memberikan atau menuangkan ide untuk perusahaan kita, saya mau menyampaikan bahwa banyak karyawan kita yang tidak konsisten. Ya, di divisi ini sebut saja salah satu karyawan yang seringkali bolos kerja tanpa alasan yang jelas, sering keluar ruangan tapi nggak jelas kemana Pak keluarnya. Bagaimana kita mau bisa mencapai goal set up di tahun depan? Saya langsung sebut aja nih ya orangnya. Tuh si Reza, dia sering banget keluar kantor tanpa alasan. Nggak penting banget, ujung-ujungnya semua pekerjaan kita yang ngerjain. Kan bikin repot semuanya. Mohon maaf Bu Elis, Anda jangan cuman bisa menyalahkan orang lain. Anda saja tiap kali cuti selalu dadakan. Tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya. Tunggu sebentar ya. Masalah cuti, saya rasa itu sudah jelas. Dan tidak hanya saya, Ayu juga sering cuti dadakan. Oke, buat yang di 2018 memang saya sudah tahu kalau kalian banyak sekali bermasalah. Tapi please saya mohon di 2019 saya mengharapkan kalian lebih fokus lagi dalam bekerja dan jangan ada lagi kesalahan yang di tahun kemarin diulang.
Oh tapi nggak bisa Pak. Ini harus diluruskan dulu, baru kita bisa bahas target-target kita di tahun 2019. Oke. Yaudah, berarti sekarang saya akan membahas itu terlebih dahulu. Saya juga minta pendapat dari kalian untuk kedepannya ingin kayak gimana. Dimulai dari Elis. Mohon maaf ya Pak dan teman-teman sekalian. Saya konfirmasi kepada rekan-rekan bahwa tahun kemarin saya tidak melakukan cuti dadakan. Tetapi saya sudah melakukan konfirmasi. Paling tidak 1 atau 2 hari sebelum saya melakukan cuti. Karena untuk cuti sudah dituliskan di kalender kita bersama. Seperti Bapak Farhan tahu bahwa semua cuti itu sudah kita tuliskan jadwalnya. Dan saya mengingatkan kembali di 1 atau 2 hari sebelumnya. Sehingga saya tidak melakukan cuti dadakan. Oke, saya konfirmasi apa ya. Pertama masalah sering tidak masuk itu salah ya Pak. Saya sering nggak masuk tuh karena saya sering dinas ke luar kota untuk keperluan perusahaan kita. Terus masalah saya yang sering keluar ruangan itu bukan karena alasannya nggak jelas Pak. Saya ke divisi lain untuk mengurus hal lain juga yang berhubungan dengan perusahaan kita. Jadi saya rasa saya nggak salah di sini. Saya ada alasan tertentu mengapa saya melakukan hal tersebut. Itu aja sih Pak. Oke, saya mau konfirmasi ya soal untuk yang tahun kemarin. Mohon maaf banget emang saya tidak hadir karena itu tapi karena sakit. Jadi saya sudah konfirmasi juga ke Pak Farhan gitu. Oke. Saya ambil kesimpulan di sini. Berarti ada kesalahpahaman di antara kita semua bahwa komunikasi kita kurang baik antar individu. Dan saya mau di 2019 kita memperbaiki itu semua. Karena komunikasi itu adalah basic dari kerjasama kita dalam tim. Mengenai kesalahpahaman di antara kita, saya ingin meminta pendapat dari kalian semua. Bagaimana masalah itu bisa kita pecahkan sama-sama dan tidak akan terulang lagi di 2019. Oke, saya mulai dari Bapak Reza untuk mengeluarkan pendapatnya. Saya akui komunikasi kita memang kurang. Mungkin salah satu caranya agar kita lebih solid lagi, agar tidak ada lagi konflik-konflik. Menurut saya kita harus sering-sering mengadakan acara di luar pekerjaan Pak, seperti misalkan makan siang bareng, terus hangout bareng. Pokoknya acara-acara di luar pekerjaan yang bisa membuat kita lebih solid lagi, lebih komunikasinya lebih terjalin dengan lancar gitu Pak. Jadi menurut saya hal tersebut yang akan membuat kita lebih nyaman lagi dalam bekerja. Iya, lanjut ke Elis. Menurut saya Pak, ada baiknya kalau kita membuat seperti WhatsApp group agar kita saling tahu satu demi satu ada pekerjaan apa atau ada urusan apa keluar kantor atau ada yang tidak bisa hadir, sehingga interaksi dari kita lebih baik di dalam satu grup tersebut. Dan saya harap di dalam satu grup tersebut kita semua yang ada di sini bisa aktif sehingga bisa saling membalas dan saling mengetahui. Jadi tidak ada kesalahpahaman seperti tahun kemarin Pak. Baik, dari Bu Ayu sendiri. Oke Pak, menurut saya karena semua sarannya semua udah dikeluarkan, menurut saya yang kurang ini adalah kita lebih peduli lagi satu sama lain Pak. Karena kalau misalkan udah peduli satu sama lain, kita jatuhnya lebih care dan gak bakalan ada konflik lagi Pak, gitu. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Saya juga merasakan bahwa tidak adanya keterbukaan di antara kita. Dan ya, seperti apa yang kalian sudah katakan, di 2019 saya berharap kita bisa terbuka, peduli, dan sama-sama membangun komunikasi yang baik. Baiklah, meeting kali ini saya sudahi. Sampai bertemu lagi di meeting selanjutnya. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan yang sudah saya paparkan dan contoh video yang sudah saya tampilkan. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum